anak-anak, pada pertemuan pada pagi hari ini kita sudah berada di pertemuan pertama, yaitu pelajaran matematika untuk kelas 4 bab 1, yaitu tentang bangun datar. Ya, selanjutnya sebelum menuju ke materi, Bapak akan membacakan kompetensi dasar bangun datar yang bisa dicapai dalam mempelajari bangun datar ini. Yaitu yang pertama adalah kalian nanti diharapkan bisa menganalisis sifat-sifat segi banyak beraturan dan tidak beraturan, menjelaskan dan menentukan keliling serta luas persegi, persegi panjang dan segitiga serta hubungannya pangkat 2 dengan akar pangkat 2, menjelaskan hubungan antar garis sejajar, garis mengikat, menggunakan model konkret, mengidentifikasi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan, menyelesaikan masalah berkaitan dengan keliling dan luas persegi, persegi panjang dan segitiga serta hubungannya dengan pangkat 2 dan akar pangkat 2, mengidentifikasi hubungan antar garis yang sejajar berpotongan berimpit menggunakan model konkret. Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini nanti kita akan membahas tentang bangun datar. Nah, khususnya nanti kita akan membahas tentang segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, sebelumnya Bapak akan menjelaskan dulu apa sih maksud dari bangun datar itu. Bangun datar adalah bangun dua dimensi yang dibatasi oleh sebuah garis lurus atau garis lengkung. Contoh dari bangun datar itu sendiri, bangun persegi, persegi panjang, dan segitiga. Nah, pertemuan pada pagi hari ini kita nanti akan membahas khusus mengenai segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, ini dia. Segi banyak itu adalah apa menurut kalian segi banyak itu? Segi banyak adalah suatu kurva tertutup sederhana yang terdiri dari ruas-ruas garis. Ciri-cirinya ini dia, coba kalian perhatikan. Segi banyak itu adalah bangun tertutup. Jadi kalau ada bangun di mana bangunnya itu tidak tertutup, berarti bukan merupakan segi banyak. Nah, ini yang kedua adalah segi banyak memiliki minimal 3 sudut. Jadi kalau di bawah 3 sudut itu berarti bukan segi banyak. Segi banyak minimal memiliki 3 buah sisi. Apabila segi banyak apabila tidak memiliki di bawah 3, 2 atau 1 berarti bukan segi banyak. Nah, jumlah sudutnya sama dengan jumlah sisinya. Berarti kalau nanti 3 buah sisi, berarti sudutnya juga 3 sudut. Kalau mengandung 4 buah sisi, berarti sudutnya juga 4. Nah, ini sisinya dibatasi oleh garis lurus. Ini dia yang penting, garis lurus. Jadi, kalau di situ ada bangun yang dibatasi dengan garis lengkung, berarti namanya bukan segi banyak. Nah, selanjutnya kita mempelajari tentang segi banyak yang beraturan. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Segi banyak beraturan adalah sebuah bangun yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Jika sisi-sisi dan sudut-sudutnya pada suatu segi banyak mempunyai ukuran sama, maka segi banyak itu dinamakan segi banyak beraturan, atau nama lainnya bisa kamu namakan dengan poligon. Nah, itu dia. Sudah paham apa itu segi banyak beraturan? Jadi bisa disimpulkan adalah segi banyak beraturan itu apabila semua sisi-sisinya dan sudutnya sama besar. Nah, itu dia yang harus digarisbawahi. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas tentang
bentuk bangun segi banyak yang sudah dijelaskan di depan tadi. Nah, ciri-cirinya bisa kita ulang di sini, yaitu memiliki sisi yang sama panjang. Nah, yang kedua tadi mempunyai sudut yang sama besar. Nah, untuk contohnya ini. Nah, coba kamu perhatikan. Itu adalah contoh-contoh dari segi banyak. Coba kalian perhatikan sudutnya dan sisinya. Pasti sudut dan sisinya mengikuti keduanya. Contoh segitiga sama sisi. Pasti sisi dan sudutnya sama, yaitu 3. Persegi, sisinya 4, dan sudutnya pasti 4. Nah, selanjutnya yang pentagon itu mempunyai sisi dan sudut sebanyak berapa? Sebanyak 5. Heksagon itu mempunyai sudut dan sisi sebanyak berapa? 6, betul sekali. Dan heptagon itu mempunyai sudut dan sisi sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, oktagon itu mempunyai sudut dan sisi sebanyak berapa? Coba hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan nonagon itu berarti mempunyai sudut dan sisi sebanyak 9. Dan dekagon itu adalah mempunyai sudut dan sisi sebanyak 10. Nah, kalian bisa perhatikan di gambar dan di keterangan di sampingnya. Yuk, selanjutnya kita bahas yang segi banyak tidak beraturan. Kalau tadi kita sudah bahas tentang segi banyak beraturan, yang sekarang kita bahas yang segi banyak tidak beraturan. Apa sih maksudnya? Segi banyak tidak beraturan adalah segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Jadi kebalikan dari segi banyak beraturan tadi. Nah, coba kalian perhatikan ciri-cirinya. Ciri-cirinya dari bangun segi banyak tidak beraturan itu adalah nih. Panjang sisi bangunnya tidak sama. Besar sudutnya tersebut juga tidak sama besar. Nah, selanjutnya bahas contoh dari bangun segi banyak yang tidak beraturan. Antara lain coba kalian perhatikan. Ya, ini dia. Yaitu segitiga sama kaki. Nah, yang kedua segitiga sembarang, yang ketiga segitiga siku-siku, selanjutnya persegi panjang, belah ketupat, jajar ginjang, layang-layang, trapesium. Nah, ini contohnya bisa kamu lihat. Kalian perhatikan untuk sisi-sisinya dan sudutnya. Nah, coba kalian perhatikan sisinya dulu. Nah, ini contohnya segitiga sama kaki ini. Sama kaki ini mempunyai sisi yang tidak sama panjang. Karena itu disebut dengan segi banyak yang tidak beraturan. Otomatis sudutnya di sini juga pasti tidak sama besar. Nah, di sini contoh yang lain, segitiga siku-siku. Nah, sisinya di sini pasti tidak sama besar. Otomatis sudut yang ada di sini dan di sini tidak sama besar. Yang segitiga sembarang, coba kita perhatikan bersama-sama. Nah, sisinya tidak sama besar. Jadi untuk sudutnya pasti juga tidak sama besar. Coba kita cari yang persegi panjang. Kita bahas untuk yang persegi panjang. Ini dia persegi panjang. Persegi panjang sudutnya sini pasti, oh ya, kalau sudutnya untuk persegi panjang ini semuanya sama ya, yaitu 90 derajat. Tapi kalau melihat untuk yang sisinya, nah, sisinya di sini tidak sama besar. Nah, ini sama dengan ini, tapi tidak sama dengan ini dengan ini. Yang belah ketupat, nih coba kalian perhatikan. Belah ketupat itu ada 2 ciri ya, mungkin ada 2 jenis. Ada yang belah ketupat sama sisi, tapi ada yang belah ketupat tidak sama sisi. Yang dimaksud di sini adalah belah ketupat yang tidak sama sisi. Nah, jadi untuk sisinya dan sudutnya tidak sama besar. Untuk yang jajar ginjang, nih kamu perhatikan, ini jajar ginjang. Nah, di sini sudutnya ini hanya sama dengan ini, tapi tidak sama dengan sini dan sini. Karena itu disebut dengan segi banyak tidak beraturan. Yang trapesium ini namanya adalah trapesium apa? Trapesium siku-siku. Nah, di sini.
sisinya dan sudutnya tidak sama besar. Yang sama cuma ini dan ini saja. Yang layang-layang, nih dia layang-layang yang sama besar sudutnya cuma bagian sini dan sini, tapi tidak sama besar dengan sini dan sini. Begitu juga dengan sisinya, tidak sama besar. Yuk, nih selanjutnya untuk tugas kalian nanti coba ya, untuk biar kalian nanti lebih paham lagi dan lebih mengerti lagi tentang segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Coba kalian nanti bisa mengerjakan halaman 2 buku LKS Matematika yang nomor 1, 2, dan 3 saja. Yang nomor 4 tidak usah. Nanti bisa kalian tulis di buku tugas kamu. Nah, itu. Nah, ini ya. Selanjutnya kita bisa membuat kesimpulan. Nah, dari apa sih kesimpulan dari materi hari ini? Nah, kita bisa ambil kesimpulan yaitu tentang perbedaannya. Perbedaan dari segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Antara lain ini yang paling penting. Segi banyak beraturan itu memiliki sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Sedangkan segi banyak yang tidak beraturan itu tidak memiliki sisi yang sama panjang atau sudut yang sama besar, atau tidak memiliki keduanya, yaitu sisi dan sudut yang sama besar.